kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, seluruh Dewan Guru yang sempat hadir dalam pertemuan hari ini yang saya hormati, juga calon guru penggerak Angkatan 11 Ibu Yunida Anggraini SPD yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dalam kesempatan ini bisa berkumpul untuk mengadakan sosialisasi tentang diseminasi budaya positif di UPT SD Negeri Damarpura. Marilah acara ini kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Ustadz Effendi. Dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Abid Rozaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat sekolah kita ini dengan tujuan ingin sosialisasi diseminasi budaya positif yang akan diselenggarakan oleh calon guru penggerak Angkatan ke-11 yakni Ibu Yunida Anggraini. Salat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Semoga sebab beliau senantiasa kita dapatkan minat dunia hatal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati dan yang berbahagia, di sini pada siang hari ini di sekolah kita, Ibu Yunida Anggraini selaku perwakilan dari sekolah kita SDN Damarpura ingin melaksanakan diseminasi budaya positif untuk di sekolah kita. Untuk itu pada siang hari ini kita bersama-sama memfokuskan diri untuk memperhatikan pemaparan simulasi diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Yunida Anggraini selaku calon guru penggerak Angkatan ke-11. Untuk itu sekali lagi kami berharap kepada kita semua agar supaya nanti hasil daripada pemaparan kita bisa berperan aktif apapun nantinya dalam acara ini dapat kita laksanakan sebaik dan seindah mungkin dan serapi mungkin sehingga akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Diseminasi budaya positif di sekolah kita ini sudah banyak kita lakukan, di mana kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan di sekolah kita, mana yang sudah baik kita pertahankan, di mana yang belum kita akan gali lagi potensi dari sekolah kita agar supaya budaya positif ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kita selaku masyarakat sekolah SDN Damarpura. Untuk itu kedepannya dengan harapan dengan adanya simulasi diseminasi budaya positif ini, kita berharap kedepannya sekolah kita akan senantiasa menjadi sekolah yang utama dan menjadi sekolah unggulan khususnya untuk kecamatan kita Buana Pemaca dan umumnya Kabupaten kita Maluku Selatan ini. Dan terlebih lagi budaya positif ini dapat kita terapkan di lingkungan desa kita, terutama sekali di sekolah kita atau sekolah dasar SDN Damarpura ini. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan
Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Ibu Yunida Agraini selaku CGP Angkatan ke-11. Paparkanlah simulasi diseminasi budaya ini sejelas mungkin, selebar mungkin, biar dapat dipahami dan dapat kita laksanakan di kemudian hari. Mungkin itu saja dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rustam Effendi selaku wakil dari Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Yunida Anggraini SPD, calon anggota guru penggerak Angkatan 11. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Alin selaku moderator dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pemaparan diseminasi budaya positif ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Jamarapura, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Jamarapura, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada kesempatan ini. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu. Kemudian pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini, ruangan kelas 2A. Selanjutnya, sebelumnya saya saudari salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya baik di dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tujuan saya atau tujuan kita berkumpul di ruangan ini adalah untuk mendengarkan atau mempelajari tentang diseminasi budaya positif yang pernah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Kemudian selanjutnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah sempat meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan saya mengenai budaya positif yang setelah saya pelajari di calon guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan. Jadi Bapak Ibu, sedikit bercerita sebelum masuk ke materi. Di sini beberapa mungkin Bapak Ibu di sini sudah tahu, beberapa bulan yang lalu ya saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, di mana yang sudah saya pelajari ada 4 modul. Modul pertama yang berjudul Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua itu ada modul Visi Guru Penggerak. Yang ketiga, yang keempat ini ada budaya positif. Di mana budaya positif ini untuk aksi nyatanya harus didiseminasikan atau disampaikan kepada kepala sekolah dan juga rekan guru lainnya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, di sini kemarin sedikit bercerita. Di awal-awal saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, awalnya merasa merasa minder, merasa takut tidak bisa mengikuti pendidikan
dengan baik. Tapi seiring berjalan waktu, alhamdulillah ya, saya bisa mengikutinya dengan baik, dengan lancar. Semoga harapan saya ke depannya bisa menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak ini dengan selesai tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya saya berharap kepada Bapak Ibu yang ada di sini supaya bisa mengikuti juga atau mendaftar di program pendidikan calon guru penggerak di angkatan ke-12. Insya Allah sebentar lagi akan diselenggarakan ataupun dibuka untuk pendaftaran angkatan ke-12. Baik Bapak Ibu, langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif yang harus kita terapkan baik di sekolah maupun juga di rumah. Baik, sebelumnya perkenalkan di sini ada pembimbing saya di pendidikan calon guru penggerak itu. Yang pertama ada Ibu Sri Rahayu. Ibu Sri Rahayu ini adalah sebagai fasilitator. Kemudian yang selanjutnya ada Bapak Zulkarnain. Bapak Zulkarnain sebagai pengajar praktik. Dan di sini ada saya sendiri Yunida Anggraini sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi budaya positif, di awal tadi sudah saya jelaskan bahwasanya di modul pertama ini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana di sini Ki Hajar Dewantara menyebutkan tujuan dari sebuah pendidikan itu adalah menuntun. Tujuan pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik, di sini sudah saya garis besari bahwa ada kata menuntun. Kata menuntun di sini artinya kita sebagai guru harus menuntun anak-anak kita, tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kalau selama ini guru yang berperan aktif, tapi setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ternyata seorang guru itu harus memfasilitasi anak ataupun peserta didik. Artinya kita guru harus menuntun, mengarahkan anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya di sini juga ada filosofi dari Bapak Pendidikan, yaitu yang disebut dengan trilogi Ki Hajar Dewantara. Di mana di sini Bapak Ibu saya yakin sudah tahu, sudah paham tentang 3 filosofi ini. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ingatso Suntelodo, yang artinya di depan memberi teladan. Artinya seorang guru harus mampu menjadi teladan yang baik bagi muridnya. Kemudian yang kedua ada apa Ibu? Ya, ing magio mangun karso, artinya di tengah memberi semangat. Artinya ketika seorang guru berada di tengah, guru harus mampu memberi semangat motivasi terhadap peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yang sering kita jumpai ini tuturi handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Bahwasanya ketika seorang guru berada di belakang, kita harus bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengganti orang tua kedua di sekolah. Selanjutnya kita lanjutkan next. Ini ada explaining ya. Sepertinya tadi Bapak Ibu dari awal tadi sudah ngantuk ya, karena sudah jam-jam istirahat. Jadi kita explaining dulu. Bagaimana? Setuju?
Nah, es briefingnya ini Bapak Ibu ya. Sekarang silakan berdiri terlebih dahulu. Ini es briefingnya alat Samsung. Tangan di atas. Ya, alat Samsung. Pertama ini Bapak Ibu agak pelan. Kedua agak dipercepat sedikit. Ketiga dipercepat lagi. Dan keempat lebih cepat lagi. Ya, ya Ibu Yohani semangat, Ibu Yohani semuanya semangat. Semangat. Oke, sebelum ini coba tepuk semangat dulu yang dibimbing dan ganda. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dan ganda. Dung dung dung. Ding ding ding. Dan ganda. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Oke, kita lanjutkan. Belum, barang samsamnya. Baik, siap Bapak Ibu ya. Ya, sekali lagi, agak ada cepat-cepat sedikit. Sekali lagi, agak dipercepat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi lebih kurang lagi Bu, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tetap semangat ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke materi. Tapi sebelumnya di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ada 42 pertanyaan. Apakah Bapak atau Ibu setuju? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Yang bagian sebelah sini? Setuju ini. Ada yang bisa memberikan alasan? Yang setuju. Karena bagaimana hukuman bisa mendisiplinkan siswa. Contohnya kita memberikan, misalnya anak datang terlambat. Anak datang terlambat, kita beri hukuman untuk mengambil sampah. Apakah itu termasuk dari pemberian hukuman? Bisa mendisiplinkan anak tersebut bakalan atau tidak terulang lagi datang terlambat?
Bisa. Jadi kalau menurut saya ya, hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa. Kalau saya tidak setuju, karena lihat situasi dan kondisinya. Kalau anaknya misalnya selalu datang terlambat, selalu kita berikan hukuman. Ya, di sini nanti ada namanya teori kontrol. Teori kontrol itu berbanding dengan teori yang lama. Nah, yang kedua ada pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Yang bagian sebelah kiri? Pak Ustaz? Setuju. Oke. Yang ketiga ada guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Guru artinya guru harus mampu memberi solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Yang keempat terakhir, ada guru berperan sebagai teman bagi siswa. Sangat setuju. Oke, kita selanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, tadi di awal kita selalu menyebut budaya positif, budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif. Apa Walid? Perwujudan dari nilai keyakinan universal yang terapkan di sekolah. Kalau di sini perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Contohnya, budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah itu ada apa saja? Boleh Pak Rustam? Ibu Alif, boleh? Budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah itu atau sudah kita terapkan ada apa saja? Apel pagi dan juga mengajak anak-anak kebersihan sebelum masuk kelas dan juga memerintahkan siswa yang sudah sesuai dengan jadwal piketnya. Baik, terima kasih Pak Rustam. Tepuk tangan dulu buat Pak Rustam. Iya, mendisiplinkan siswa, apel pagi, ya. Kemudian ada lagi datang tepat waktu, itu termasuk budaya positif. Jadi di dalam budaya positif itu mempunyai atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, misalnya kalau datang tepat waktu, nilai kebajikan yang terkandung dalam datang tepat waktu tadi nilai apa Bapak Ibu? Nilai kebajikan yang terdapat kalau misalnya datang tepat waktu. Nilai disiplin. Tepuk tangan lagi Bapak Ustaz. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu sudah kita lakukan sehari-hari. Yang sederhana saja, kegiatan-kegiatan apel pagi, membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, di sini ada konsep-konsep atau inti untuk menciptakan budaya positif. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini menjelang siang ini ya. Yang pertama ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, dari 6 ini yang akan saya paparkan selanjutnya. Lanjut Bapak Ibu. Anto. Nah, di sini coba buka. Di sini juga kita harus mempraktekkan. Artinya mempraktekkan ada 2 orang. Yang satu kita anggap yang A, yang kedua itu yang B. Artinya 2 orang. Silakan mencari pasangannya Bapak Ibu. Ya, 2 orang. Nah, di sini ya yang pertama, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, umpamanya. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Coba yang A, 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 B, 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 B.
Ya. Yang A, silakan kepalkan tangan Bapak Ibu. Yang A, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekuat mungkin, ya. Anggap di dalam kepalan tangan ini ada benda yang sangat berharga. Tugas yang B, ya, membujuk boleh, ya, ataupun memarahi atau menggoda, menggelitik, menawarkan uang agar dapat bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Boleh kita praktikkan di depan Bapak Ibu? Boleh. Saya minta Ibu Alit sama Ibu Elda. Kami yang mengepak, menuju kamu. Nah, ini simulasinya Bapak Ibu. Nanti di akhirnya ada lagi. Sebelah sini. Sebelah sini. Gelitik boleh, gelitik. Tidak. Pertama tadi caranya boleh memarahi, membujuk, menggelitik. Silakan. Yang A siapa yang A? Ibu Elda yang A, Ibu Alit yang B. Ibu Elda silakan kepalkan tangan Ibu Elda sekuat mungkin. Anggap di dalam kepalan tangan itu ada benda yang sangat berharga. Oke. Tugas Ibu Alit membuka, membujuk boleh, memaksa juga boleh. Silakan. Ya silakan Ibu Alit. Dengan cara apa Ibu Alit? Ada apa di tangan ini? Buka dulu, buka. 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 Kalau kamu gagal membuka, nanti kena hukum. Banyak. Nah. Buka. Buka. Mohon dekat. Udah ya, nah. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Elda dan Ibu Alit. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, tadi Ibu Elda dibuka tangannya. Berarti Ibu Elda menyerahkan benda yang sangat berharga yang digenggamnya tadi. Nah, benda yang sangat berharga itu menurut Bapak Ibu apa Bapak Ibu? Benda yang sangat berharga yang bisa kita pertahankan. Tidak mesti benda, yang lain juga bisa. Apa kira-kira? Kalau menurut Ibu Yohani, hak boleh. Berarti hak kita harus kita genggam, harus kita pertahankan. Mantap Bu Yohani. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Yohani. Itu di sini Bapak Ibu saya sekedar berbagi, tidak ada yang salah, tidak ada juga yang benar. Intinya kita sama-sama belajar. Oke, selanjutnya kalau menurut Bu Yeni dulu, Bu Yeni, benda yang sangat berharga ataupun apapun yang sangat berharga menurut Ibu Yeni itu apa Ibu Yeni? Yang wajib Ibu Yeni pertahankan? Kira-kira? Ada ya Bapak Ibu ya? Kalau saya banyak benda yang sangat berharga yang harus saya pertahankan. Yang pertama, harga diri. Iya. Oke, bisa Bu Yeni? Mungkin keluarga Bu Yeni, anak, suami, ya, itu harganya apa namanya? Benda ataupun yang berharga menurut Bu Yeni. Ada lagi? Bisa menyebutkan? Jadi Ibu Elda tadi diserahkan benda berharga tadi. Umpama Bu Alit ini sebagai guru, saya sebagai siswa. Jadi Pak Man guru tadi membujuk ya. Kalau dikasih dimarahi semakin tidak mau yang siswanya tadi. Kemudian digoda ya masih tidak mau. Nah kalau diberi hadiah anak-anak senang gitu Bu kira-kira. Nah ini sangat luar biasa Bu Elda. Perlu diacung jempol. Ibu Elda mengoneksikan ke siswa. Nah, artinya
Artinya Bapak Ibu, kita sebagai guru ini kalau di pendidikan guru penggerak itu harus menghamba pada murid. Nah, setuju tidak Bapak Ibu? Maksudnya menghamba di sini bukan kita menyembah, tapi kita melayani, yang memfasilitasi anak tadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, selesai ya Bapak Ibu. Selanjutnya masih banyak ini Bapak Ibu. Nah, pergeseran paradigma teori kontrol ini yang harus kita bahas. Menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu kalau menurut teori kontrol. Kira-kira selaras atau setuju tidak kita dengan teori kontrol ini? Sedikit setuju ya. Selanjutnya yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau yang terakhir, tidak. Kita lanjutkan ya. Di sini juga ada bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, teori kontrol ini yang harus kita terapkan. Kalau yang sebelumnya dengan kita terapkan teori kontrol. Yang pertama ada stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setuju tidak menurut teori kontrol? Setuju. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut berpaling terbalik dengan teori kontrol. Begitu juga selanjutnya Bapak Ibu, silakan dibaca sendiri. Nanti saya kasih presisi baca di rumah. Selanjutnya ya. Nah, baru masuk di disiplin positif. Nah, sebelum masuk tadi di awal saya sudah menyebutkan Bapak Ibu ada berapa poin yang akan kita bahas ke depannya. Yang akan saya paparkan ke depan. Ada berapa poin tadi? 6. Nah, pertama ada budaya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ada dengan caranya, ada nanti dibahas untuk selanjutnya. Ada teori kontrol guru, 5 posisi kontrol guru, restitusi dan juga keyakinan kelas, itu nanti dibahas. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini dia harus mengacu pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu ada 6 dimensi. Ada 6 dimensi yang pernah kita nyanyikan. Boleh dibaca, boleh atau boleh kita nyanyikan Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila. Nyanyi, Bu Yani ya. Bu ini tetap semangat ya Bu ini. Iya, yang lainnya juga. Coba kita nyanyikan 1, 2, 3. Yang Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Coba saya mau meminta Ibu Yohani dulu. Dari tadi Ibu Yohani nampaknya sangat bersemangat, luar biasa ini semangatnya. Baik ini ya Bu Yohani, coba dinyanyikan dulu Bu Yohani. Profil pelajar Pancasila. Pancasila berdiri dan bertakwa pada Tuhan
yang esa dan amat mulia. Berdirilah awal gotong royong mandiri, kreatif dan merawat diri. Terima kasih Bu Yohani, tepuk tangan dulu. Iya. Lanjut Bapak Ibu, lanjut, masih semangat, masih mantap. Nah, kita bahas sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama tadi ada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kira-kira penerapan di sekolah apa saja yang sudah kita terapkan untuk menciptakan siswa yang berkarakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Apa saja yang sudah kita terapkan? Sebelum belajar berdoa. Iya, benar sekali Bu Ali. Sebelum memulai pelajaran atau sesudah belajar kita berdoa. Ada lagi? Berakhlak mulia ya. Yang bersalaman dengan guru. Bersalaman dengan guru ketika bertemu. Oke. Yang selanjutnya ada kebenekaan global. Kita tidak membeda-bedakan suku. Tidak membeda-bedakan suku, di mana di daerah itu ini banyak suku Bu. Ada suku Oga, Komering dan lain sebagainya ya. Jadi kita tidak boleh membedakan. Yang selanjutnya ada gotong royong, bergotong royong. Kegiatan gotong royong piket, membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kreatif. Nilai kreatif yang seperti apa yang sudah kita terapkan di sekolah? Membuat prakarya. Salah satu nilai kreatif yang ada di kelas ini sudah ada Bapak Ibu. Apa namanya? Buat tirai atau terhordeng ya. Selanjutnya ada bernalar kritis. Bernalar kritis. Mereka kalau sebelum memberikan pertanyaan, pada guru. Nah, ya, kalau guru menerangkan mereka ada yang tidak mengerti. Oke, kalau sebelum guru menerangkan pelajaran, siswanya ingin menggali ataupun rasa ingin tahunya tinggi Bapak Ibu ya. Yang kedua ada yang selanjutnya yang terakhir, mandiri. Mandi sendiri kalau kata Pak Ustaz. Nilai kebajikan yang terkandung di nilai mandiri yang sudah kita terapkan di sekolah kita seperti apa Bapak Ibu? Kalau ada sampah diambil. Kalau ada sampah diambil, dibuang pada tempatnya. Lanjut lagi, lanjut. Ini baru nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering dilakukan. Sering nggak? Sering. Contohnya seperti apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya Bapak Ibu yang pernah kita laksanakan ataupun di kegiatan sehari-hari, kita saja sebagai guru. Misalnya datang terlambat, menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebenarnya tidak ada hukuman yang halal untuk guru ya, tapi dia menghindari ketidaknyamanan, takut dilihat oleh kepala sekolah. Yang kedua ya, ada mendapat imbalan atau penghargaan. Perilaku manusia itu ada mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita belajar di kelas, kita memberikan sebuah hadiah kepada anak, misalnya sebuah permen. Jadi anak ini tadi, misalnya kita menyampaikan siapa yang bisa menjawab pertanyaan mendapat hadiah sebuah permen. Jadi anak ini berinisiatif untuk mendapatkan penghargaan tadi, bukan untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, sering ini terjadi. Yang selanjutnya ada menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Menghargai diri dan menjadi orang yang mereka
mereka inginkan. Misalnya tokoh yang menjadi teladan bagi anak tersebut. Misalnya Ibu Karlena, saya mau seperti Ibu Karlena karena Ibu Karlena datangnya setiap hari pagi. Jadi contoh. Selanjutnya, nah ini banyak lagi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau yang pertama ada hukuman, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Hukuman, disiplinnya ada konsekuensi, restitusi. Yang pertama ada sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi yang kalau di restitusi merupakan pilihan. Nah ini nanti silakan Bapak Ibu baca sendiri di rumah, nanti saya kasih filenya Bapak Ibu ya. Lanjut. Berdasarkan bagan di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari yang banyak tadi, yang katanya ada kelihatan tadi, Bapak Ibu, ini penjelasannya. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisikis ataupun kata-kata kasar. Nah, sering tidak ini melakukan hukuman? Sering. Anak galak marah. Dan nanti kalau di teori kontrol, Bu, marah itu tidak diperbolehkan. Jadi kita harus merestitusi anak tersebut. Bagaimana anak bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi ini bersifat terencana. Sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nah, yang terakhir ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini nanti mau kita bahas juga di akhir. Segitiga restitusi, bagaimana menangani permasalahan anak. Nah ini menurut Bapak Ibu ada beberapa pernyataan di layar. Itu menurut Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman. Ya, disimak. Yang pertama ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalnya maksudnya di sini anak tersebut ketika melakukan kesalahan disuruh mencatat 100 kali di dalam bukunya ini, termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kalau berbeda hukuman. Ya, yang kedua ada lari, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, yang ketiga membersihkan coretan dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke. Yang selanjutnya ada berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Selanjutnya membersihkan WC karena merusak pensil teman, lari keliling lapangan karena membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi. Karena dia melakukan sebuah kesalahan sehingga harus menerima konsekuensinya. Yang terakhir ada lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Termasuk konsekuensi atau hukuman? Kalau di PJOK konsekuensi, karena dia sudah ada kesepakatan dari awal Bu kalau konsekuensi. Kalau hukuman bersifatnya satu arah, tidak terencana. Ya, mungkin di keyakinan kelas, keyakinan pada pelajaran PJOK dia menyebutkan kalau terlambat 10 menit
dia harus mengelilingi lautan langit. Jadi ini termasuk konsekuensi. Oke, lanjut Bapak Ibu. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Bom bom. Bom bom. Tata. Tata. Bota. Oke, lanjut ya. Cut dulu ini. Masih banyak kan di dalam berapa itu? Makanya tekan dulu tuh. Nanti ngomong. Bapak tadi kan Oh, pada berhenti. Ayo. Nggak diklik. Dah. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Sekarang ada di sini dihukum oleh penghargaan. Yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, ada penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan mengurangi kualitas. Dan seterusnya, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Kita lanjut lagi. SBK lagi. SBK-nya ini sekedar tebak gambar Bapak Ibu ya. Nah, di sini tebak gambar. Tebak gambar. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini apa ya Bapak Ibu? jin lampu, Pak. Kalau Rajin belajar. oke, rajin belajar, mantap. Dijadikan satu kata. Lanjut. Ini Bu Yani boleh Bu Yani, Bu Reni, Ibu Rini, Bu Kalena, ya kan? Apa? Rupiah uang. Kurang tepat. Bu Reni, Bu Yani silakan. Rusa. Kalau tidak bisa kita skip. Pikir dulu baik. Kata Pak Rustam pikir dulu. Lanjut. Iya. Iya itu rusa. Yang itu apa? Rusanya A-nya dicoret. U-nya dicoret jadi A. U-nya dicoret jadi A. Nah, diganti jadi A. Rusa berarti rasa. Hah? Itu gambar apa Bapak Ibu? Tanduk rusa, ya benar. Iya, jadi rasa. Di awalnya lagi. Makam itu. Ini adalah mati rasa. Liburan. Iya. Oh, harusnya ya. Besok diganti harusnya orang banyak itu. Lanjut lagi. Nah, agak kabur ini. Skip aja ya ini. Ini. Hah? Skip. Sakit gigi, oke. Nah, stop. Kita lanjut lagi. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Bapak Ibu di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Jadi Bapak Ibu membuat keyakinan kelas kira-kira sudah sesuai belum dengan prosedur ini Bapak Ibu? Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan bukan peraturan? Kalau keyakinan itu kesepakatan anak-anak. Kalau peraturan yang dibuat oleh guru. Oke, kalau keyakinan itu diyakini bersama-sama, kalau peraturan dibuat sepihak oleh guru atau satu orang ya. Selanjutnya, nah ini jawabannya Bapak Ibu. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Artinya mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Itu kalau peraturan. Benar sekali jawabannya. Ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas sekolah atau keyakinan kelas. Ini nanti kalau misalnya ada yang belum membuat keyakinan kelas, besar harapan saya untuk membuat keyakinan kelas sesuai dengan prosedur yang ada di depan. Yang pertama,
tentang peraturan yang akan disepakati. Boleh kita praktekkan? Boleh? Satu-satu saja, satu nilai saja. Biasanya keyakinan kelas itu 3 sampai 7 poin. Kita buat satu saja. Silakan Bapak Ibu menulis salah satu kesepakatan Bapak Ibu. Nanti kesepakatan itu kita ganti menjadi kalimat positif. Contohnya saja, kita contohkan saja ya Bapak Ibu ya. Misalnya mempersilakan warga masyarakat itu peraturan yang akan disepakati. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Itu misalnya yang kita sepakati. Nah, terus kesepakatan tadi kita ganti menjadi kalimat positif. Kalimat tidak itu masih termasuk kalimat negatif. Jadi kalau tidak boleh datang terlambat, kira-kira Bapak Ibu kalau kita ubah menjadi kalimat positif apa boleh coba Bapak Ibu? Ya, kita ubah menjadi tidak boleh datang terlambat. Jadi kalimatnya datang tepat waktu. Nah, itu sudah paham Bapak Ibu. Selanjutnya ada tinjau kembali ya, yang mungkin tinjau ulang keyakinan kelas sudah ada, tersusun 3 sampai 7 kegiatan. Keyakinan maksudnya. Meninjau dan disetujui dengan menandatangani keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Keempat pemantau. Yang kelima manajer. Kira-kira posisi Bapak Ibu berada di mana yang sering dilakukan? Sebagai penghukum, teman, silakan dicatat masing-masing. Ya, apakah posisi kontrol Bapak Ibu sudah sesuai dengan kontrol budaya positif? Silakan Bapak Ibu ya. Sebagai apa? Sebagai apa kalau di posisi kontrolnya? Disimpan saja dulu. Di akhir nanti saya tanya. Nah, ini berikut contoh video posisi kontrol guru. Tadi sudah ditulis. Walaupun tidak ditulis cukup diingatkan saja dari kelima posisi kontrol tadi. Kira-kira posisi Bapak Ibu sering dilakukan berada di posisi apa? Sudah ya? Dari kelima tadi diulang lagi. Nah, penghukum, merasa bersalah, teman, dan pemantau atau manajer. Ini penjelasannya ada video, ada 5 video tentang pembuat rasa bersalah, manajer dan selanjutnya. Nah, saksikan Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Bener nggak Ibu? Karena ini. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada lagi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka deh beberapa kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Selanjutnya, posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi yang keempat, pemantau atau monitor. Harus sama ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, yang terakhir Bapak Ibu. Sebagai posisi manajer. Ini lebih halus kata-katanya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren?
agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itulah tadi video dari penjelasan dari 5 posisi kontrol. Ada apa saja tadi Bapak Ibu? Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat sebagai pemantau atau monitor, yang kelima manajer. Menurut Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol itu tadi, posisi yang mana Bapak Ibu yang harus kita capai? Manajer. Nah, di awal tadi saya sudah meminta Bapak Ibu menuliskan posisi kontrol Bapak Ibu pada saat ini. Apakah sesuai dengan yang kita sepakati? Kalau masih setengah, masih setengah. Oke, harapannya semoga kita bisa menjadi posisi sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya. Nah ini ada penjelasan dari posisi kontrol sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu menghardi, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak hukuman fisik atau verbal, yang mana dampaknya pada anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu, mapel maksudnya mata pelajaran tertentu. Yang selanjutnya membuat rasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Nah, kira-kira contohnya seperti apa yang dibalik membuat rasa bersalah? Kamu ini, ya waduh ya, kamu ini telat terus. Nah, itu kalau kata balik. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah. Kemudian rendah diri dan menarik diri, maksudnya minder di sini. Yang selanjutnya ada teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Selanjutnya yang pemantau tadi, suara netral kan? Pemantau sebelah sini, nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Kalau manajer ini posisi yang paling baik. Yang pertama ada suara netral. Kayaknya ini Pak Rustam ya. Apa Pak Rustam posisinya pemantau atau manajer kira-kira Pak Rustam? Dua-duanya, sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Terciptanya identitas positif berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, kemudian membantu siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dampaknya murid mandiri, percaya diri memecahkan masalah sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada yang pertama, bertahan hidup. Contohnya makan, minum dan lain sebagainya. Bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, seperti yang saya lakukan pada saat ini, Bu, saya merasa diterima, merasa dihargai oleh Bapak Ibu. Saya berbicara di depan didengarkan. Yang kedua, penguasaan. Yang keempat ada kebebasan, yang kelima ada kesenangan. Selanjutnya, nah ini ada lagi Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu dari keempat ini termasuk yang mana? Apa bertahan hidup, yang tadi posisi kebutuhan dasar manusia tadi. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Kebutuhan yang mana ini? Kebutuhan kesenangan. Selanjutnya ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Oke. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Dunia berkualitas. Silakan nanti dibaca
sendiri Bapak Ibu ya di rumah ya. Nah, ini yang terakhir. Penerapan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tahapnya apa, Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan tadi maksudnya keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Validasi tindakan nyata, apa saja tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Kemudian menstabilkan identitas, distabilkan dulu, jangan langsung dibentak-bentak Ibu, ya. Apa masalahnya ditanya dulu. Nah ini, yang pertama, saat kondisi emosional, otak tidak akan mampu berpikir rasional. Pada tahap inilah guru mau berupaya menstabilkan identitas anak. Artinya menstabilkan identitas anak yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Saat tidak mengakui anak berbuat salah, maka dia akan tetap dalam masalah. Hal yang diperlukan adalah memahami alasannya melakukan kesalahan tersebut agar anak merasa dipahami. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Guru perlu menanyakan tentang kehidupan ke depan yang anak inginkan. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau yang menstabilkan identitas, biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau yang di posisi validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa selanjutnya. Nah, ini disimak lagi video penerapannya. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Kasus pertama, Aska tanpa sengaja merusak kacamata Atika. Aska sudah berusaha meminta maaf pada Atika, namun Atika tetap marah-marah pada Aska. Berikut adalah skenario pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Halo Aska, Atika. Hei, kenapa? Kok kalian coba dulu? Ada masalah apa? Ini di validasi tindakan yang salah. Sama Mas Babu yang tanya. Apa betul begitu Kak? Benar, tapi kan saya nggak sengaja. Dan tadi kan ada kacamatanya juga sih. Ya kan saya nggak sengaja. Saya sih udah minta maaf. Tapi akhirnya tetap marah-marah. Lah kenapa kamu tadi kembali latihan? Sudah, tidak usah ribut. Sekarang kalian dipanggil ke sini dulu untuk duduk bersama untuk mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, bukan untuk saling menyalahkan dan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Begitu. Iya, Bu. Atika, semua orang di dunia ini pasti punya rasa aman. Begitu juga dengan guru. Guru juga sama. Apa namanya? Validasi tindakan yang salah. Tadi kamu cuma marah-marah saja kan sama Aska? Tidak mencubit atau memukulnya? Tidak Bu, saya hanya marah-marah saja. Tadinya saya ingin banget memukul, tapi saya tahan karena saya kasihan. Wah, bagus dong. Berarti kamu masih punya rasa kasihan dan masih bisa menahan amarah kamu. Nah, Atika, tadi kamu kan sudah marah-marah sama Aska. Sekarang kira-kira apa yang kamu rasakan? Apakah kamu sudah merasa lega atau malah gak karuan? Terus setelah kamu marah-marah, apakah kacamata kamu bisa kembali utuh? Tidak Bu, saya mau menjadi capek. Kacamata saya juga masih tak rusak, malah makin menambah masalah baru. Nah, sekarang guru tanya sama Atika dan Aska, apakah kalian masih mengingat tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain? Masih Bu, kita harus saling menyayangi agar kelas kita menjadi harmonis. Alhamdulillah kalau kalian masih ingat. Sekarang Aska, Atika, apakah kalian mau memperbaiki kesalahan kalian? Iya.
Ya Bapak Ibu ya, ini itu sekilas contoh penerapan segitiga restitusi, di mana yang tadi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi anak itu disuruh mencari solusi sendiri atas permasalahan yang dilakukan. Lanjut. Nah, mungkin inilah Bapak Ibu pemaparan saya pada hari ini, sedikit kata-kata dari saya. Nah, jangan pernah menggantungkan keberhasilanmu kepada seseorang, karena sesungguhnya keberhasilan hanya dapat diraih dengan usahamu sendiri. Awali dengan niat yang tulus, terus usaha, dan jangan menyerah sebelum berhasil. Jadikan rintangan sebagai ilmu yang sangat berharga yang bisa mengantarkanmu menuju mencapai titik kesuksesanmu. Maka tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu ya, harapan saya dari pemaparan saya ini agar dapat menerapkan dari berbagai segala yang telah saya jelaskan tadi, mulai dari kebutuhan anak, terus ada tadi namanya segitiga restitusi dan posisi kontrol. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya acara untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Pemaparan dari Ibu Yuda Anggraini yang mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya, khususnya untuk beliau, umumnya bagi kita sekalian. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.